Oke, disimpan terlebih dahulu. Buku-buku yang jam tadi disimpan di tas. Sekarang ganti matematika, pelajaran matematika. Oke, kita mulai ya. Udah siap? Siap. Semangat dong. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selalu Amin. menjaga kesehatan. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita alangkah baiknya harus doa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran yang baru, materi yang baru, ada yang masih ingat enggak? Kemarin kita membahas apa? Materi apa? Trigonometri. Benar, trigonometri. Ada yang masih ingat trigonometri itu apa? Yang kita bahas? Mempelajari panjang dan sudut segitiga. Iya, benar. Masya Allah, semoga kita ingat selalu ya materi-materi sebelumnya. Selalu dibaca-baca, latihannya diisi di rumahnya, oke? Oke. Sekarang sebelum mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Silakan untuk buka buku paketnya, dibaca-baca dibaca-baca terlebih dahulu sambil absen. Oke, yang pertama Fira Nur Aulia. Hadiroh. Anis, Sakit. sakit apa, Fir? Demam. Demam. Nanti ditengok ya. Rizky hadir. Puput hadir? Ya, hadir. Oke, hadir semua ya. Ada yang sakit ya? Iya. Anis. Oke, semoga cepat sembuh ya Anisnya, amin. Oke anak-anak, kita sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu biar kita lebih semangat lagi. Siap? Siap. Ice breakingnya ibu contohin dulu. Ini namanya tepuk pagi, siang, sore, malam. Oke? Kalau tepuk pagi 1 kali. Lagi. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam sunyi, berarti tidak ada bunyi. Setengah. Oke, kita coba ya. Coba dulu. Siang. Ayo, siang 2 kali. Siang. Sore. Oke, malam. Nah, oke. Sekarang lebih cepat ya. Harus konsentrasi biar agak semangat. Siang, sore, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Iya. Sore, siang, pagi, sore, malam. Ayo, ya, tepuk tangan semua buat kita. Sekarang lebih semangat? Ya. Semangat. Langsung saja kita mulai pembelajarannya, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke, spidolnya. Persamaan, silakan ditulis. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Linier satu variabel. Nah, di materi ini kita akan membahas tiga materi yang ada di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang pertama, kita akan membahas
konsep nilai mutlak. Yang kedua, kita akan bahas persamaan nilai mutlak. Persamaan suatu bilangan nilai mutlak. Yang ketiga, pertidaksamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, 3 bagian ini yang akan Ibu bahas dalam materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Silakan ditulis lebih dahulu. Sudah? Sudah. Oke. Yang pertama, Ibu akan bahas konsep nilai mutlak. Sebelumnya ada yang sudah paham belum? Nilai mutlak itu apa sih? Enggak tahu. Nilai mutlak nggak tahu. Semalam baca nggak? Enggak. Yo, sebelum belajaran kita harus membaca terlebih dahulu ya. Nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu digambarkan seperti ini. Garis X garis. Perhatikan, ini nilai mutlak. Garis X garis. Yang dinamakan mutlak itu intinya itu garisnya, bukan bilangannya. Jadi garis X garis ini nilai mutlak. Gambarannya ya. Nah, definisinya. Definisi mudahnya, nilai mutlak itu X selalu positif. X selalu positif. Nah, jadi kita ambil contoh, misalkan nilai mutlak dari -3 sama dengan nilai mutlak -3, yaitu ingat X selalu positif. X-nya itu bilangan, yaitu -3, selalu positif. Berarti ini negatif, berarti bukan -3, berarti 3. Nah, gitu. Ingat, X selalu positif. Nilai mutlak -3 sama dengan 3. Misalkan nilai mutlak 5 sama dengan 5 sudah positif. X selalu positif. Berarti nilai mutlak 5, ya berarti 5 lagi positif. Oke. Kemudian misalkan contoh lagi. Nilai mutlak -7, Vira, berapa? Nilai mutlak -7. 7. Iya. Berarti harus positif. Selalu positif. Oke. Kalau misalkan nilai mutlak -3 sama dengan -3. Ini benar atau salah? Sah. Kenapa? Karena negatif dan hasilnya negatif. Ingat, kalau nilai mutlak yaitu X selalu positif. X selalu positif. Kalau nilai mutlak -3 sama dengan -3 berarti salah. Yang benar yaitu nilai mutlak -3 sama dengan 3 harus positif. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Jadi yang dinamakan mutlak itu lambangnya harus ingat itu intinya itu garis X garis. Yang mutlaknya itu garisnya, bilangannya itu tidak, bukan yang dinamakan lambang mutlaknya. Intinya garis X garis. Nah, definisi singkatnya tadi Ibu bilang X selalu positif. Ingat, X selalu positif. Nilai mutlak jadi -3 berarti 3 selalu positif. Oke, sampai sini ada yang belum paham tidak? Silakan. Barangkali ada yang belum paham? Tidak. Tidak. Silakan ditulis terlebih dahulu.
Udah selesai? Udah. Udah. Oke. Buka buku paketnya. Ini tentang definisinya ya. Definisi singkatnya. Oke. Tadi X selalu positif. Definisi singkatnya. Lihat di buku paketnya. Di situ tertera definisi resminya itu. Silakan dilihat buku paketnya halaman 32. Nilai mutlak X yaitu jarak di antara 0 dan Y di garis bilangan. Definisinya ya, yang resminya di buku paketnya. Tadi apa? Jarak. Tadi apa? Di buku paketnya silakan dibaca. Jarak antara 0, jarak antara 0 dan Y di garis bilangan, di garis bilangan. Ini definisi resminya ya, yang ada di buku paket itu. Ada yang paham maksudnya? Belum? Oke, Ibu. Ini garis bilangan. Sini 0. Jarak antara 0 dan Y di garis bilangan. Oke. Misalkan Ibu kasih di titik 4. Berarti kita hitung jarak dari 0 ke 4 berapa? Di sini ada 1, 2, 3. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa jarak? 4. Gitu loh. Jadi nilai mutlak 4 atau jarak 4, 0 menuju 4 yaitu ada 4. Positif ya. Kalau misalkan di negatif gimana? Di sini ada min 3. Perhatikan. Di sini ada min 3. Jarak 0 ke min 3. Di sini ada min 1, min 2. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3 jaraknya, yaitu dari mutlak min 3, yaitu tadi berapa? 3 jarak. Karena tadi definisi Ibu bilang biar kalian pahami itu X, nilai mutlak X yaitu selalu positif hasilnya. Di rumus resminya jarak, itu bisa kalian pahami juga jarak. Kalau misalkan jarak berarti ada nggak tuh yang jaraknya negatif? Misalkan Ibu melangkah 3, tuh 2, 3. Ada nggak yang Ibu melangkah negatif 3? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau jarak berarti dihitungnya 1, 2, 3. Ibu melangkah 3 dari titik awal gitu ya. Nanti berarti kalau mau ngomongin jarak berarti harus positif. Berarti intinya mah nilai mutlak itu selalu positif. Ini rumus resmi di buku paket itu biar kaliannya paham gitu loh. Jadi intinya jarak selalu positif, nilai mutlak selalu positif. Nah ini seperti ini. Coba ya latihan contoh nih. Mau ditulis terlebih dahulu? Tidak. Udah ditulis? Sudah. Ini masih konsep ya. Oke. Soal cerita misalkan. Anis menuju musola dengan 5 langkah dari titik awal. Berarti ada berapa? 5 langkah. Berarti Anis nilai mutlak 5. Sama dengan Anis menuju musola cuma 5 langkah. Berarti jaraknya berapa tuh berarti? 5 langkah. Berarti positif. Maaf, positif. 5 ya. Ya. Kalau jarak harus ingat, jarak positif. Nilai mutlak selalu positif. Gak ada jarak. Misalkan Vira pergi ke sekolah dengan jarak negatif 5 langkah.
Ada nggak tuh negatif 5 langkah? Gak ada. Nggak ada ya. Itu kalau jarak pasti positif jaraknya. Oke, sampai sini paham ya definisi? Sudah paham? Paham. Coba Vira maju. Nilai mutlak min 8. Silakan Vira maju. Nilai mutlak min 8. Silakan. Ini spidolnya. Sini silakan maju di sini Vira. Coba. Sini. Oke, benar. Benar nggak nih teman-teman? Benar. Ya, benar, betul. Udah paham ya tentang definisi nilai mutlak. Oke, sekarang kita beralih ke sifat-sifat nilai mutlak. Dilihat lagi di buku paketnya. Yang pertama, sifat nilai mutlak. Jadi apa? Yang pertama apa? Tidak di buku paket. X min Y nilai mutlak. Tulis ya. Boleh ditulis, boleh dilihat di buku paket. Ya. Sama dengan X kali Y sama dengan mutlak S kali mutlak Y. Ulang. Sifat yang pertama. Sifat yang pertama dilihat di buku paketnya. Yang pertama mutlak X kali mutlak Y, yaitu sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Nih, coba kita contoh langsung saja sifat 1 contohnya. Sini ada nggak ya contohnya? Nih, 2 kali 3 mutlak 2 kali 3 sama dengan, berarti X-nya mutlak 2 kali mutlak Y-nya berarti berapa? Mutlak Y-nya 3. Iya, 3. Nah, gitu. 2 kali 3 6. Mutlak 6. Nah, nanti kalau udah positif berarti sampai situ ya. Mutlak 6 berarti sama dengan 6. Oke, sifat 1 sudah paham? Paham. Kita beralih sifat 2. Nanti ada latihan ya, perhatikan baik-baik. Sifat nomor 2. Di situ ada X mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Perhatikan baik-baik. Nah, misalkan langsung contoh nih. 6 per 2 mutlak 6 per 2 berarti sama dengan mutlak 6 dibagi mutlak 2 sama dengan mutlak 3. Mutlak 3 berarti 3. Oke, sampai sini paham? Sifat 2? Paham. Kita lanjut sifat 3. Sifat 3 ya. Sifat 3 dari nilai mutlak itu di situ X tambah Y mutlak X tambah Y sama dengan kurang dari mutlak X tambah mutlak Y. Langsung saja contohnya di sini misalkan 3 tambah 2 tambah 2 mutlak 3 tambah 2 sama kurang dari mutlaknya 3 ditambah Y-nya mutlaknya 2. Kenapa? 3 tambah 2 5. mutlak 5. Mutlak 5 berarti 5. Sampai sini paham? Paham. Oke. Di situ ada beberapa sifat lagi, silahkan kita bagi kelompok ya. Ya. Di sini Ibu sudah kasih contoh sampai sifat 3. Di situ sampai ada sifat 7 sampai
sampai 6. Berarti 3 lagi. Kita bagi 3 kelompok. Sini grup A, sebelah sini. Ini grup B, grup C. Ini sifat yang keempat, sifat kelima, sifat keenam. Silakan kalian pahamin dan berilah contoh, nanti Ibu panggil per grupnya untuk maju ke depan. Silakan kalian analisis sifat dari dari konsep nilai mutlak itu. Silakan bisa dipahami? Bisa. Bisa, silakan ya. Dikerjakan per kelompoknya, silakan gabung ke grupnya. Diskusi dengan kelompoknya. Sudah. Ada yang nggak paham nggak sih? Coba Ibu lihat ya, grup 1. Grup 1 bahas sifat yang keempat ya. Oke. X min Y. Ya, kurang lebih dari, benar. Contohnya iya, benar. Coba grup 2 lihat. Mana sifatnya grup 2? Contohnya oke, benar. Ya. Ya nggak apa-apa, contohnya kayak gitu, benar. Grup 3, coba grup 3 sini. X2 S pangkat 2. Tuh. Oke. Silakan ya, perwakilan dari grup 1 silakan untuk menulis hasil diskusi kelompoknya tentang sifat-sifat nilai mutlak. Silakan grup 1 perwakilannya. Silakan grup 1. Nah, sifat nomor 4 ya. Sifat nilai mutlak nomor 4. Kelompok lain dilihat ya dari kelompok 1 benar atau salah. Diambil dong. Nah, diambil. Oke. Contohnya. Oke, coba dilihat kelompok yang lain. Ini hasil dari diskusi kelompok 1 tentang sifat keempat, yaitu mutlak dari X min Y kurang lebih dari mutlak X kurangi mutlak Y. Contohnya di sini grup 1 contohnya mutlak min 2 min 3. Oke, boleh. Lebih dari mutlak min 2 dikurangi mutlak min 3. Min ketemu min plus. Jadi ini min 2 min 3 min 5, benar? Terus min 2 ini 2 min 3. Ya benar. Mutlak min 2 2 kurangi mutlak min 3 3. 2 min 3, benar. Mutlak min 5 berarti 5, benar. Lebih dari 2 kurangi 3 min 1, benar. 5 lebih dari. Oke, benar. Sip. Ini hasil kelompok dari kelompok 1. Sekarang coba kelompok 2 sifat nomor 5. Silakan kelompok 2 bisa dipahami ya, sifat nomor 4. Silakan kelompok 2 perwakilannya siapa? Oh, Anis, silakan. Silakan Anis, sifat nomor 5. Yang lainnya perhatikan ya.
nomor. Coba lihat dari kelompok 2. Oke. Mari kita bahas sama-sama. Mutlak sifatnya itu ini X ya. Mutlak X sifat nomor 5 dari grup 2. Katanya mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Ya gitu ya. Contohnya mutlak min 3 sama dengan akar dari 3 kuadrat. Oke. Jadi 3 kuadrat berapa? 9. Ini akan mutlak min 3 berapa? 3. Ini akar dari mutlak 3 kuadrat. Berarti akar dari akar dari min 3 9. 9 diakari 3. Oke, hasilnya sama. Benar. Sip. Nah, ini sifat nomor 5. Sekarang yang terakhir, sifat nomor 6, kelompok 3. Silakan. Yang terakhir. Dari sifat yang terakhir, yang nomor 6. Silakan kelompok 3. Profilannya lagi. Kelompok 3. Sifat yang terakhir. Kan? Coba. Yang terakhir, mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Mau coba kita lihat contohnya. Ini sifat yang ke-6 ya. Mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan mutlak min 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya, benar. Ini min 5 kuadrat. Berarti kan kalau mutlak harus selalu positif. Berarti kembali lagi. Berarti min 5 berarti di 5 kuadrat. Oke, sip. Betul. Itu adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Ya, tepuk tangan buat kita semua dari grup 1, grup 2, grup 3. Sekarang sifat-sifat sudah paham semua? Paham. Oke, kita beralih ke tadi sudah sifat-sifatnya. Sekarang beralih ke persamaan nilai mutlak. Definisi persamaan nilai mutlak apa? Di situ persamaan yang memuat nilai mutlak. Nah, dengan persamaan ini kita bisa menentukan cara penyelesaiannya itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan definisi mutlak itu sendiri, dan yang kedua dengan mengkuadratkan, dan yang ketiga dengan grafik. Oke, kita bahas di persamaan ini. Yang pertama dengan menggunakan definisi. Tadi definisi nilai mutlak adalah nilai mutlak X untuk X itu lebih dari 0. Dan untuk min X kurang dari 0. Nah, di sini lihat. Oke, jadi kita ambil contoh, di situ ada angka berapa? Oke. Kita ambil contoh 2x min 6. Nilai mutlak 2x min 6 sama dengan 10. Kita menggunakan definisi di mana x positif. Kita 2x min 6 10, dan di ruas ininya menggunakan definisi yaitu kurang dari 0, yaitu dengan cara negatif. Min 6 sama dengan min 10. Oke, kita cari x-nya. 2x sama dengan pindah ruas 10 plus 6. Berarti x sama dengan 16 dibagi 2, 8. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang yang bagian ruas negatifnya, yang kurang dari, coba. 2x sama dengan min 10 pindah ruas 6. Jadi min 4 dibagi 2, x sama dengan min 4 dibagi 2, 2. min 2. Jadi HP-nya 8, min 2. Nah, seperti itu. Ini menggunakan cara definisi. Mudah kan? Udah. Oke, ini cara definisi ya. Sekarang cara mengkuadratkan. Nah, mengkuadratkan juga lumayan mudah. Mengkuadratkan tadi apa? Nilai mutlak S kuadrat. Tadi apa? Coba Vira.
buka nilai X kuadrat, nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, tadi contohnya ambil yang tadi aja, contohnya mutlak 2x min 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Terus kita kuadratkan, kita ubah ini 2x min 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat berapa? 100. Kemudian kita kuadratkan 4x kuadrat min 24x plus 36 sama dengan 100. Terus ini turun ya, 4x kuadrat 24x plus 36 sama dengan dinolkan, ini bikin 0, x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Kemudian kita difaktorkan. Jadi x min 8 sama x berapa? Plus 2. Nah, ini udah difaktorkan nih. Maka ini min 8 jadi 8. Ininya plus 2 jadi 2. Min 2. Min 2. Berarti HP-nya berapa? 8, min 2. Sama nggak sama yang kayak tadi? Sama. Iya. Jadi hasilnya sama dengan yang menggunakan definisi. Sekarang udah paham belum menggunakan kuadrat? Tinggal dikuadratkan saja. Di baris kanan sama baris kiri mutlaknya. Paham? Oke, sekarang kita menggunakan grafik. Bisa dilihat grafiknya di buku paket. Jadi buku paketnya mana? Buku paket bisa dilihat di buku paketnya. Silakan buka halaman 82. Nah, situ ada contoh menggunakan grafik. Di situ ada contoh mutlak x min 2 sama dengan 3. Nah, di situ dimisalkan y1-nya itu x min 2, mutlak min x min 2. Kemudian y2-nya yaitu 3. Kemudian di situ menghasilkan sebuah grafiknya kita masukkan dari persamaan x min 2 dan y2-nya 3. Nah, didapat di situ ada titik itunya min 1, titik potongnya terus 5. Iya. Terus coba kita buktikan dari grafik itu apakah benar hasilnya min 1,5. Coba. Oke, kita buktikan dari grafik itu yang menghasilkan HP-nya min 1,5. Apakah benar nggak sih hasilnya gitu? Kita boleh menggunakan definisi pas kayak awal tadi ya. X min 2 sama dengan 3 dan X min 2 sama dengan min 3. Itu kurang darinya min 3. Terus X min 2 3. Min ruas 3 tambah 2 5. Terus min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Terbukti HP-nya min 1,5 sesuai dengan grafik ya. Kalau menggunakan grafik kita bisa menggunakan grafiknya itu dengan cara lihat persamaannya, terus kita tentukan HP-nya di grafik itu. Dan kalau kalian masih ini bener nggak ya grafiknya, masih ragu-ragu, kalian bisa dibuktikan persamaan itu dengan cara bisa kuadrat, bisa definisi. Jadi kalau grafik membuktikan kalau yang masih ragu-ragunya bisa kedua itu. Oke, sampai sini paham? Persamaan nilai mutlak? Paham. Akhir persamaan nilai mutlak itu suatu pertidaksamaan yang variabelnya berada dalam tanda mutlak. Misalnya di situ ada mutlak x min 1 kurang dari 3, itu pertidaksamaan. Terus ada mutlak x kuadrat tambah 3x kuadrat mutlak x kuadrat tambah 3x lebih dari mutlak 5 min 2x, itu pertidaksamanya. Kemudian ada x tambah 1 kuadrat nilai mutlak min 2 kurang dari mutlak x plus 1. Di situ ada contohnya pertidaksamanya, silakan dilihat. Ini
bisa digunakan sifat-sifat ya. Mutlak X-nya kurang dari A-nya, min A kurang dari X kurang dari A. Di situ ada B, mutlak X kurang dari A, maka X-nya itu lebih dari min A dan kurang dari A. Oke? Oke. Di situ bisa kalian pahami. Terus ada sifat lagi sama kayak tadi, sifat-sifat mutlak ini yang membedakan dengan persamaan dan pertidaksamaan itu dilihat dari lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Oke? Sampai sini paham tidak? Oke, sekarang kita ke latihan soal ya. Ke latihan soal halaman 54. Ibu akan bagi kelompok untuk latihan soalnya. Kubu A, kalian menjawab latihan soalnya. Kubu A, latihan soal tentang persamaan nomor 1 sampai 5 ya. Terus kemudian kubu B, grup B, nomor 6 sampai 10 menyelesaikan pertidaksamaan. Oke, sampai sini dipahami? Oke. Oke, karena waktunya sudah habis, latihannya dikerjakan silakan di rumah. Sesuai kelompok masing-masing dikerjakan, boleh sepulang sekolah atau di rumah, kerja kelompoknya di rumah temannya ya. Dikerjakan ya. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Sampai di sini saja materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak variabel linier satu variabel. Tadi apa? Pada intinya kesimpulannya nilai mutlak itu mutlak X selalu positif. Jadi selalu positif. Terus udah kita bahas sifat-sifatnya, sudah kita bahas persamaan dan pertidaksamaannya yang membedakan kurang dari, lebih dari, dan sama dengannya. Oke, sampai di sini ya. Kalian kerjakan latihannya yang tadi Ibu sudah bagi. Kemudian kalian baca-baca dan kerjakan latihan-latihannya supaya mudah diingat ya. Oke, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tadi Ibu jelasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.